Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan kisah legenda seorang pahlawan dengan judul Kaisar dan Jenderal, karangan Haikal Sregar. Bab 1. Semilar angin membawa keharuman samar pinus yang bergerombol di pinggiran danau buatan. Seakan debu, terik, dan sesak yang menguasai jalan raya di luar rumah berhenti tepat di gerbang megah rumah itu. Puluhan ikan koi terlihat mengintip malu-malu dari dasar danau, bersembunyi di balik teratai yang sedang bermekaran. 5 orang berpakaian bagai lukisan dewa terlihat menikmati pemandangan, mendengarkan dengan saksama harmoni gemercik pancaran air dan celoteh riang burung-burung. Lantunan musik dari arah mereka seakan sengaja dimainkan agar menyatu dengan harmoni alam sekitar. Tak jauh dari gazebo tempat kelima orang itu berkumpul, 2 orang anak berumur 8 tahun terlihat sedang bermain dengan gembira dan diawasi seorang wanita pengasuh mereka. Tawa dan celoteh mereka melengkap kebahagiaan orang-orang dalam gazebo. Sang Heng, lihat apa yang kutemukan, teriak Sao Sen sambil menunjukkan katak berwarna-warni di tangannya. Ih, ada katak sebagus itu ya, teriak Sao Heng sambil berlari menghampirinya dengan antusias. Huaye, dayang pengasuh yang selalu memperhatikan kelakuan 2 anak itu, tersenyum memandang wajah gembira yang terpancar dari keduanya. Sementara di gazebo, Kaisar Shao Guangyi sedang berbincang dengan adiknya sambil mendengarkan permainan Qin. Permaisuri Gao, permaisuri yang terkenal karena kecantikan dan kepiawaian bermain musik. Wang Jin, penasihat Kaisar, terlihat sedikit bosan, melirik sebentar kepada 2 anak bersaudara sepupu. Mereka sedang asik memperhatikan katak yang penuh warna. Tepat sebelum mengalihkan pandangan, sesuatu yang ada di tangan Sao Heng mendadak sangat menarik perhatiannya. Dan wajah luar biasa terkejut, ia berteriak, "Pangeran, buang katak itu!" Pangeran Sao Heng terhentak dan otomatis katak di tangannya terlepas ke tanah. Wang Jin berlari sekuat tenaga ke arah keduanya. Sampai dekat Sao Heng dan Sao Sen, Wang Jin langsung menendang jauh-jauh katak warna-warni itu. Melihat kejadian itu, Kaisar langsung melompat dari gazebo dan berlari ke arah mereka, diikuti oleh adiknya Sayu dan permaisuri Gao. Dengan gerakan yang sangat ringan, mereka seakan melayang dari gazebo ke tempat Wang Jin yang berjarak lebih dari 10 meter. "Ada apa?" tanya Kaisar khawatir melihat wajah putra mahkotanya yang hampir menangis karena terkejutnya. "Ampun Baginda, hamba melihat Pangeran Sao Heng sedang memegang katak luancu yang terkenal beracun. Terkena sedikit saja racun katak itu, nyawa pangeran tak dapat tertolong lagi," jawab Wang Jin sambil berlutut. Sementara Sang Heng dan Sao Sen sama-sama bengong, tak mengerti. Bukan main marahnya Kaisar ketika mendengar penjelasan Wang Jin. Dengan wajah merah dan tubuh bergetar, ia menyapukan pandangan kepada semua orang yang berada di situ. "Siapa yang memberi anakku katak beracun?" sentak Kaisar dan suara berwibawa. "Ampun Baginda, hamba yang menemukan katak itu di balik batu," jawab Sao Sen sambil berlutut gemetar ketakutan. "Ampun Baginda, hamba mengaku lalai mengawasi kedua pangeran," sahut Huaye sambil ikut berlutut. "Ampuni anak kami Baginda, ia masih belum mengerti mana katak yang beracun dan bukan," sambung Sao Yu, adik Kaisar. Wajah Kaisar masih terlihat membara karena marah. Semua kejadian yang dapat membahayakan putra mahkota sudah seharusnya mengundang hukuman bagi yang terlibat. Namun, yang berlutut di hadapannya bukan lain adalah adik dan keponakannya sendiri. Ia memandang permaisuri Gao meminta pendapat. Menjadi pandangan Kaisar, permaisuri Gao mendekati Kaisar sambil memandang mereka yang sedang berlutut di hadapan Kaisar. Setelah berpikir sejenak, ia pun berkata, "Menurut pendapat hamba, Sao Sen tidak dapat disalahkan karena masih terlalu kecil. Wajar bila ia belum bisa membedakan antara katak beracun dengan katak biasa." Permaisuri sambil menunduk memberi hormat kepada Kaisar. Wajah Sayu terlihat lega mendengar pembelaan permaisuri. Permaisuri memang bijaksana dan berhati.
Hamba mengaturkan beribu terima kasih kepada permaisuri, seru Soyu sambil menghormat. Kejadian ini murni kelalaian Huaye. Ia seharusnya dapat mengasuh kedua pangeran dengan lebih baik, sambung permaisuri. Gao yang diikuti pucatnya wajah Huaye. Dengan panik, pengasuh yang malang ini mencoba mengatakan pembelaan. Walaupun akhirnya terlihat hanya menggap-gap dadanya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Bana panik, sesungguhnya sejak dulu hamba sudah menaruh curiga kepada Huaye. Kampung halamannya yang terletak di wilayah Liao sangat mencurigakan. Bisa jadi ia mata-mata kerajaan Liao yang bertugas untuk membunuh putra mahkota tanpa permaisuri lagi dengan dana sinis. Mendengar kata-kata permaisuri, Huaye langsung bersujud gemetaran. Oh ampun Baginda, hamba bersumpah tidak pernah menjadi mata-mata bagi kerajaan Liao. Ampuni hamba Baginda. Pendapat permaisuri memang bijaksana, hamba setuju Huaye yang harus dihukum karena kejadian ini, timpal Wang Jin dengan nada mencilat. Sementara Soyu yang merasa lebih baik orang lain yang disalahkan daripada anaknya hanya tertunduk tanpa memberi komentar. Pangeran Shao Heng dan Shao Shen masih terlihat bengong, tidak mengerti. Kaisar termenung beberapa saat mempertimbangkan kata-kata permaisuri. Huaye masih bersujud sambil mengulang-ulang, ampuni hamba, ampuni hamba. Setelah merenung sejenak, Kaisar memandang kepada para pengawal yang berdiri di belakang kelompok itu. Mereka langsung berdatangan sejak mendengar peruntakan Kaisar. Pengawal, tangkap dayang ini, masukkan dia ke penjara, integrasi sampai ia mengaku sebagai mata-mata kerajaan Liao. Bila ia tidak mengaku, hukum mati. Bila ia mengaku, penjarakan seumur hidup. Perintah Kaisar tegas tanpa mempedulikan ratapan Huaye yang meminta belas kasihan. Para pengawal yang mendengar perintah Kaisar langsung meringkus dan menyeret Huaye. Hamba tidak bersalah, ampuni hamba, paduka, ratap Huaye sambil diseret oleh pengawal. Pangeran Shao Heng yang memang sejak lahir diasuh dan ditemani oleh sang dayang berlari mengejar Huaye sambil berteriak-teriak. Lepaskan Huaye, lepaskan Huaye. Penasihat Wang Jin yang kebetulan berada paling dekat dengan pangeran langsung memegang tangannya yang hendak berlari menyusul Huaye. Kita pulang, kata Kaisar sambil berbalik arah menuju gerbang depan. Pangeran Shao Heng masih menangis terseduh sambil memberontak, dipegangi oleh Wang Jin. Sekilas hanya bisa memandang penuh kemarahan kepada ibunya, permaisuri Gao yang berjalan di samping Kaisar. Lepaskan putra mahkota, berani-beraninya orang hina seperti kamu menahan putra mahkota seperti pencuri. Sentak Shao Shen tegas sambil menarik lengan Shao Heng dari tangan Wang Jin. Wang Jin yang terjatuh oleh ketegasan anak berusia 8 tahun itu hanya bisa melongo melihat pangeran Shao Heng yang ditarik sambil dihibur oleh Shao Shen. Untuk menutupi rasa malunya, ia berkata kepada Shao Yu yang berdiri dengan lega di sampingnya. Sejujurnya aku hendak menyalahkan pangeran Shao Shen atas kejadian itu. Hanya karena memandang kedudukanmu sebagai adik Kaisar, aku masih menahan kasihan. Pangeran Shao Yu yang mendengar perkataan Wang Jin membalas tak kalah padasnya. Seumur hidup aku sudah menghuni tempat ini dan tidak pernah menemukan kata semacam itu. Entah karena kedatangan siapa kata itu berada di sini. Maka Wang Jin merah pada mendengar tuduhan tersebut Shao Yu. Kamu berani menuduhku? Yang gaya acuh tak acuh pangeran Shao Yu berlalu sambil berkuman tajam. Seperti biasa, maling memang paling sensitif mendengar tuduhan orang. Tak dapat membalas dengan lebih baik, Wang Jin hanya bisa memandang penuh kemarahan kepada pangeran Shao Yu yang sudah tidak mempedulikannya lagi. Apa lihat-lihat? Pulang! Nyala kalian semua, bentaknya melampiaskan kemarahan kepada para pengawal yang menguping perselisihan. Demikian untuk bab ini.